Biarlah Tuhan ibadah di pagi hari ini, bahkan di gereja-gereja yang lain ya Tuhan, itu semuanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau yang melayakkan kami untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau yang terus membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang Kau berikan. Terima kasih buat ketaatan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pengorbanan anak-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami ini, kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami undang untuk duduk kembali jemaat Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh indah bagi setiap kami. Engkau indah ya Tuhan bagi kami. Perkara-perkara ajaib terus Engkau nyatakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tanpa Engkau kami ini tidak berarti apa-apa ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala sesuatu yang Kau lakukan hanya bagi. Biarlah ya Tuhan ibadah kami ini hanya untuk memuji memuliakan Engkau saja. Kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa persembahan hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Karya yang terbesar Engkau berikan membuat kami berarti dalam hidup ini ya Tuhan. Saat Engkau hadir bagi kami, itu sangat membuat kami berarti di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpuji dan termulialah Engkau Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Katakan lebih lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
luar biasanya Engkau bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami menyembah anak Allah yang hidup. Kami memuji Engkau. Dimuliakanlah Engkau, dimuliakanlah Engkau. Ditinggikan namamu ya anak Allah. Selamanya Engkau yang terindah bagi kami. Selamanya hanya Engkaulah yang membuat kami berarti. Hanya Engkau ya Tuhan, sebab itu kami mau memuji-Mu selamanya. Kami mau menyembah-Mu. Mari saudara kita bermazmur bagi Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu kepada Tuhan, pengagungan-Mu kepada Tuhan, bahwa Dia selamanya baik bagi kita, bahwa Dia selalu baik bagi kita. Dia sudah memberikan nyawanya yang berharga bagi kita. Dia telah mencurahkan darahnya di kayu salib hanya untuk kita, hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau ya Tuhan. Selamanya Engkau yang berarti, selamanya Engkau yang berharga. Dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Biarlah setiap yang bernapas kan memuji-Mu. Setiap yang bernapas menyembah Engkau Tuhan. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesuslah hanya penolong yang setia. Tiada yang seperti-Mu kami temui di dalam hidup ini. Hanya Engkau-Lah ya Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau. Biarlah puji-pujian ada dalam mulut kami. Selama kami bernafas, kami mau meninggikan Engkau. Selama kami hidup, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja di atas segala raja. Nama Yesus yang sudah dikuduskan Allah Bapa, yang sudah dimateraikan Allah Bapa. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau-Lah yang termulia dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Segala pujian hormat kami hanya bagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar dan termulia dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan atas hidup ini. Segalanya hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Hanya dalam haleluya, haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyanyikan dari awal dan katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian kami hanya bagi pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang berharga bagi kami. Engkaulah harta yang tak ternilai setiap hari, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari jemaat Allah, kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan.
tandingannya bagi kami. Tiada terselai. Kasih-Mu Kasih yang indah dalam Kau tak berikan. terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ayo mari sama-sama undang berdiri katakan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Naikkan kedua tanganmu katakan. Hormat akan Engkau, Haleluya. kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mau terus bernyanyi untuk memuji memuliakan Engkau. Disukakanlah Engkau lewat pujian penyembahan setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau siap bernyanyi bersyukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kita naikkan pujian indah awal, katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Lagi-lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalamku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kasih-Mu berlimpah, tercurah senantiasa. Hidup-Mu Kau limpahkan, semakin hari semakin besar. Wajah-Mu Kau perlihatkan bagi kami, sehingga kami dapat memandang-Mu semakin hari semakin jelas. Diberkatilah setiap orang yang dipanggil datang mendekat ke hadirat-Nya. Berbahagialah setiap orang yang tekun menanti-nantikan sambil memandang wajah-Nya. Karena rahasia-rahasia hatinya akan Dia ceritakan. Kasih yang tak pernah Dia berikan kepada yang lain, Dia simpan bagi para kekasih-Nya. Haleluya. Diberkatilah Engkau Tuhan untuk selamanya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena kasih-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku,
tetap aman bersama Tuhan. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau sangat ku cinta, karena hidupmu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Tuhan, kami aman bersamamu, kami tenang bersamamu, kami damai bersamamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih. Oh, terima kasih buat segala yang sudah Engkau lakukan di antara kami. Kami terus melihat bagaimana pekerjaan-Mu di antara kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Paskah. Katanya sekarang baru sah katanya. Ada kelompok bunyi ya? Hah? Bunyi kan? Bunyi apa lagi tuh? Coba yang cok kaki dua nggak dinyalain kan? Coba dicabut itu yang ke ya. Coba dimatikan itunya, stop kontaknya. Stop kontaknya ini. Di sini, yang di sini loh. Ya, yang di bawah sini aja. Oke, berarti itu masalah juga. Oke ya. Baterainya masih cukup kan? Hah? Banyak semua kan? Oke, baik. Masalah. Berarti adaptornya yang masalah ya. Soalnya listriknya sudah diperbaiki semua. Baik, puji Tuhan ya. Haleluya. Baik, saudara, saya akan coba bagikan dari firman Tuhan yang Maha Kuasa ya. Ya, kita masuk ke yang salah. Oke, ya. Oke, baik. Kita percaya saudara, kita bukan lagi rutinitas ya, merayakan Paskah, ya Jumat Agung, Hari Kebangkitan gitu ya. Tapi kita terus melihat bagaimana pekerjaan Tuhan makin lama makin kita rasakan ya. Kita makin lama makin mengalami Tuhan setiap hari ya. Saudara, hal yang dulu saudara bagi kita mungkin masih
tanda tanya gitu ya. Atau kita mungkin masih sering mengalami rasanya kehilangan kasih mula-mula atau apapun itu. Saya tahu hari-hari ini saudara rasanya makin meningkat ya. Dulu ketika kita mengalami lawatan Tuhan tahun 90-an, kita tidak sadar kalau kita sedang mengalami lawatan Tuhan. Bagaimana bernyala-nyalanya kita untuk Tuhan, bagaimana begitu banyaknya orang yang datang ke Batam ini ditangkap oleh Tuhan gitu ya. Nah, tapi dulu kita tidak terlalu menyadarinya gitu. Setelah sekian waktu lamanya, barulah kita menyadari betapa indahnya masa-masa yang dulu. Nah, kita dulu pernah mengalaminya. Nah, tapi hari ini saudara, hari-hari ini kita mengalami dengan intensitas, kalau boleh saya katakan makin lama makin kuat gitu ya. Karena saya boleh bandingkan setiap hari gitu ya. Semangat untuk mengalami Tuhan setiap hari ya, mengalami kasih-Nya Tuhan, mengalami hidupnya Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan, itu rasanya setiap hari. Dan makin hari melihat dunia ini makin tersingkapkan saudara. Akan kemana nanti dunia ini? Itu makin lama makin tersingkapkan. Dan itulah harusnya yang kita boleh perhatikan setiap hari ya. Sehingga kita makin teguh hati kita untuk tidak lagi terlalu memusingkan masalah penghidupan kita di dunia ini gitu. Ya. Bukan berarti Tuhan tidak akan melimpahi kita. Justru Tuhan melimpahi kita gitu. Dengan anugerah. Karena kan kita hidup dalam kerajaannya gitu. Segala sesuatu tersedia. Ya. Namun karena memang hati kita kadang-kadang masih suka mendua gitu ya. Kadang-kadang kita masih memikirkan sesuatu untuk diri kita, maka apa yang Tuhan sudah siapkan itu belum menjadi kenyataan kita melihat. Atau saudara, memang Tuhan itu sengaja untuk membuat hati kita itu makin siap gitu. Untuk menerima boleh dipercayakan untuk boleh mengalami Dia, menjadi manifestasi Dia kemanapun kita pergi, saudara. Ya, baik. Nah, saudara, saya bacakan dulu saudara ya, satu bagian daripada firman Tuhan ini. Anak-anakku, perhatikanlah firman-Ku. Dengarkanlah dengan tenang suaraku, dan aku akan memberimu penyingkapan. Ya. Tenanglah di dalam diriku, karena akulah Tuhanmu satu-satunya penebusmu. Engkau harus selalu menenangkan hatimu dan hidup di dalamku. Akulah batu karangmu, penopangmu. Jangan memikirkan yang lain, tetapi andalkanlah diriku dengan segenap hatimu, dan aku pasti akan menampakkan diri kepadamu. Akulah Tuhanmu. Oh, para peragu itu, mereka pasti tidak dapat berdiri teguh, dan mereka tidak akan memperoleh apapun. Apa lagi itu? Kenapa, nak? Hah? Itu karena apa? Memang habis baterainya. Kenapa kamu habis? Ngantuk kah masih? Semangat. Dah. Emang habis baterainya ya? Enggak kan? Oke, baik ya. Jangan memikirkan yang lain, tetapi andalkanlah diriku dengan segenap hatimu, dan aku pasti akan menampakkan diri. Saudara, berkali-kali saudara saya menyatakan rahasia ini kepada saudara ya, bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang pasti. Tetapi bagaimana kita menanggapinya dengan keyakinan kita, maka sepasti itulah firman Tuhan itu, saudara. Jadi
Firman itu nggak mungkin gagal. Firman itu sangat kuat sekali. Gitu. Ya, makanya yang kita latih itu adalah memperhatikan firman-Nya setiap hari. Memperhatikan. Gitu. Ini penting sekali ya dalam perjalanan kita. Jadi saudara, sehingga nanti saudara, ketika saudara berjumpa dengan orang-orang yang masih bingung dengan kehidupan kekalnya gitu ya. Atau juga mungkin saudara kadang-kadang saudara diserang dengan yang namanya keraguan-raguan akan masa depan gitu. Nanti gimana ya? Kalau terjadi nanti goncangan di dunia yang begini-begini, nanti aku bagaimana ya? Sering sekali saudara, kita itu diperhadapkan dengan hal demikian. Makanya kita ingin terus memperlengkapi diri kita dengan sesuatu yang dari dunia ini. Karena kita takut suatu saat nanti kita akan tergulung oleh zaman ini gitu. Ya. Saudara, apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita nggak punya iman? Itu simpel sekali sebetulnya masalahnya, saudara. Sangat sederhana sekali. Saya mengatakan ini, saudara, karena memang sudah melewati banyak hal. Gitu. Ibaratnya, saudara, sekarang ini, saudara, Tuhan itu sedang menunggu kita semua. Gitu. Saudara, kita ini tidak berjalan sendirian. Gitu. Saya tidak bisa berjalan sendirian. Gitu. Karena Tuhan pun tidak bisa berjalan sendirian. Mau bagaimanapun kita, saudara, dia menantikan kita. Karena ya memang kita ini ciptaannya dia. Gitu. Walaupun kadang dia mungkin berfirman sampai mengutuk kita karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Namun Tuhan itu, saudara, dengan waktu kekalnya itu, saudara, tetap ingin menaklukkan semuanya. Gitu. Jadi saudara, dalam hal ini, sekalipun misalnya saudara, saya mencapai tingkat tertentu, saudara, dalam satu hubungan saya dengan Tuhan gitu ya. Walaupun misalnya saya dekat sekali dengan Tuhan. Tetapi kalau semua kita yang ada di sini ya, selama saya ada bersama-sama dengan saudara, ya, selama kita bersama-sama di sini, maka Tuhan akan menunjukkan ketekunan Dia kepada kita semua lewat pribadi entah siapapun itu, saudara, di antara kita gitu. Jadi dalam hal ini, saudara, karena Tuhan tetapkan ya, Tuhan mulai gitu, misalnya dari diri saya gitu, ya, Tuhan bagaimana pimpin saya sejak dari lahir baru gitu ya, Tuhan tunjukkan semuanya. Semakin hari saya semakin menyadari apa panggilan Tuhan atas hidup saya gitu. Ya. Walaupun saya juga mengalami hal seperti yang dialami oleh Tuhan juga. Coba saudara baca dalam Alkitab saudara, dalam kitab Perjanjian Lama. Masa Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia? Ngapain aku ciptakan dulu manusia ini? Nah, coba. Masa Tuhan seperti itu? Tapi begitulah bahasanya. Lalu dikatakan dia murka. Dia marah gitu. Emosinya naik gitu. Kemarahannya naik. Itu kita temukan di dalam Alkitab, saudara. Nah, jadi saudara, perjalanan Tuhan yang dulu itu, saudara, itu kita alami juga. Ya. Nah, jadi saudara, seseorang yang mengikuti Tuhan dengan serius, saudara, dia harus berani, saudara, mempercayai Tuhan apa adanya gitu. Bukan mempercayai Tuhan itu sesuai dengan gagasan kita, pikiran kita. Banyak orang, saudara, merasa dia sudah mengenal Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu, saudara, nggak bisa dikenal. Tidak akan ada orang yang bisa bilang begini,
aku sudah mengenal Tuhan sepenuhnya. Nggak bisa. Tak bisa. Kalau orang merasa sudah kenal Tuhan, yang muncul pasti begini, kesombongan. Pasti. Makanya saudara, Tuhan itu menginginkan kita, menghendaki setiap kita itu saudara, mempercayai dia sebagaimana adanya dia. Ketika Musa menanyakan tentang namanya, siapakah namamu katanya. Apa ya namaku ya? Kata Tuhan gitu dalam hatinya. Saudara, Tuhan itu berpikir, kira-kira aku mau kasih nama apa ya sama Musa ini gitu. Iya. Musa itu ngotot saudara. Nanti kalau bangsa Israel tanya, saudara-saudaraku nanya gitu. Ya kan pasti mereka nanya, kamu ketemu Allah, siapa namanya Allah itu? Nah aku jawab mereka apa gitu. Karena saudara, mereka itu sudah punya nama gitu. Yaitu saudara, ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan itu, Tuhan memperkenalkan dirinya siapa namanya? El Shaddai. Allah yang menyediakan segala sesuatu, Allah yang memberkati. Gitu. Allah yang menyediakan di atas gunung. Gitu. Jadi ketika Musa mencoba bertanya kepada Tuhan, dia nanti mereka akan tanya, siapa namamu? Karena ceritanya saudara, Musa itu mempercayai Tuhan bukan karena Abraham. Bukan. Tapi karena dia lihat sendiri Tuhan itu datang di semak-semak yang terbakar. Jadi itu peristiwa adikodrati. Makanya saudara, ketika dia datang, dia pikirannya nanti gini, nanti kalau ditanya aku, siapa aku kasih tahu kamu namanya gitu loh. Oke? Jadi saudara, sama seperti kita sekarang. Selama ini saudara kita mengenal Tuhan, yaitu namanya siapa? Yesus. Amin. Ya enggak? Benar enggak? Sudah berkembang pengajaran. Pokoknya kalau orang menyebut Allah, siapa Allahmu, Tuhanmu? Yesus gitu. Orang-orang Muslim tersandung. Yesus itu kan manusia. Masa kamu menuhankan manusia? Mereka tersandung gitu loh. Lalu kita mengenal istilah Allah Bapa, Roh Kudus lagi. Oke lah suatu waktu. Ya. Nah, sekarang saudara, ketika logika kita begini saudara. Kira-kira kalau Tuhan menampakkan diri kepada masing-masing kita. Kamu menampakkan diri ceritanya nih. Itu kan sesuatu yang amazing kan? Sesuatu yang spektakuler ya. Sesuatu yang adikodrati, berjumpa dengan Tuhan loh. Menampakkan diri katanya. Apa buktinya Tuhan menampakkan diri kepada kita? Kan itu perlu kan? Apakah karena dikatakan di sini baru kita mengatakan kita sudah melihat Tuhan? Ketika orang bertanya, oh Tuhan sudah datang di rumah kita. Oh ya? Kan pasti orang akan tanya bagaimana rupanya. Betul nggak? Apa buktinya kalau kamu sudah menjamu Tuhan di rumahmu? Betul nggak? Jadi saudara, Tuhan sekarang yang kita jumpai bukan lagi apa kata Alkitab semata.
mata-mata maksud. Karena orang Israel pun, saudara, mereka itu punya atau menyembah Allah yang di dalam kitab nabi-nabi, saudara. Namun, saudara, ketika Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu itu anak-anak iblis. Iblislah yang jadi bapakmu. Wajarlah mereka tersinggung, saudara. Betul nggak? Tapi kenyataannya demikian. Alkitab kita jelas mengatakan demikian, saudara. Makanya mereka selalu mencecar dia. Apa buktinya kalau kamu benar datang dari surga? Mereka selalu minta mujizat. Bahkan mereka itu minta mujizat yang lebih besar daripada Musa. Jadi ketika dia buat memecah-mecahkan roti itu, saudara. Itu kan para orang-orang ahli Taurat itu kan bilang, nenek moyang kami juga. Musa memberikan kami mana turun dari surga. Saudara, Allah yang di dalam diri Yesus itu, saudara. Dan Yesus mengetahui benar-benar bagaimana Allah itu bergerak di dalam dirinya. Nah, dia langsung, saudara, to the point kepada mereka. Bukan Musa yang berikan kamu mana itu, tapi Bapakku yang di sorga. Dan akulah sebetulnya mana yang turun dari sorga. Itu bayangan mana itu. Ini nih roti yang turun dari sorga. Dia jelasin, saudara. Saudara mesti bisa melihat ini, saudara. Setiap hari bagaimana dikatakan berulang-ulang, dia pasti akan menampakkan diri kepada saudara. Saudara harus punya bukti yang kuat, bukti yang konkret. Kalau saudara masih khawatir akan hidup saudara, jangan bilang saudara sudah melihat Tuhan. Itu bohong. Itu dusta. Ada bukti konkret, bukti yang nyata. Saudara, bukti kita itu mendapatkan penampakan Tuhan, maka kita melihat Roh Kudus bekerja mengubahkan kita dari dalam. Tahukah saudara, kenapa Yesus bisa mengatakan sesuatu yang sangat berbeda, saudara? Kenapa? Kenapa dia berani melanggar hari Paskah pada waktu itu? Sabat gitu. Kenapa dia melanggar? Kenapa berani dia mengatakan bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulutnya lah yang menajiskan dia. Kenapa dia bisa melanggar itu semua, saudara? Kenapa dia bisa melanggar gak cuci tangan gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu karena apa, saudara? Karena Allah itu sendiri yang bergerak dengan bebas di dalam dirinya. Dan tahukah saudara? Saudara akan melihat bagaimana Allah itu bergerak dengan bebas di dalam saudara. Saudara akan mendengarkan perkataan, jangan takut Abraham. Jangan takut Parlin. Akulah perisai. Karena perkataan-perkataan yang akan kita sampaikan memang akan bertentangan dengan apa yang selama ini dipercayai orang tentang Tuhan. Tahukah saudara? Roh agamawi lah yang paling sulit dikalahkan. Dan jangan saudara pikir roh agamawi itu adalah roh Muslim misalnya. Bukan. Justru roh agamawi dari antara kita. Tahukah saudara? Roh agamawi itu saudara bukan sekedar roh agama Kristen juga, bukan. Tetapi saudara sekte-sekte yang ada. Kalau saya bilang sekte pasti mungkin akan dikatakan orang negatif.
Tapi sebetulnya sekarang itu banyak sekali aliran-aliran, saudara. Sesuai dengan doktrin kepercayaan mereka. Itu sudah aduh. Dan saudara, itu tidak akan pernah ada titik temunya. Yang ada yang bisa adalah menghargai doktrin yang lain. Itu bisa. Pegang doktrinmu, aku pegang doktrinku. Dan tahukah saudara, itu sangat sulit dikalahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan pun datang, mau saudara dia datang secara asli kepada seorang hamba Tuhan gitu. Asli gitu, itu dia. Tapi tahu enggak, karena di pikirannya ini ada ayat yang mengatakan begini. Ujilah setiap roh. Iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. Itu akan sulit, saudara. Akan sulit orang mempercayai kalau itu Tuhan. Dan memang Tuhan tidak melakukannya lagi. Secara umum gitu. Tapi sekarang adalah dia melakukannya melalui daging manusia. Tetapi tahukah saudara, dia itu misterius. Kayak misteri guys, saudara. Kamu misterius, saudara. Di saat seseorang yakin sekali bahwa dia adalah inkarnasi Tuhan. Saat itu juga dia meninggalkan orang itu. Dan dia akan menampakkan diri di yang lain, saudara. Dia pakai yang lain, saudara. Sehingga manusia itu bisa bebas hidup sebagai manusia. Tanpa perlu dikekang oleh kekudusan Allah itu. Jadi orang itu bisa dengan akhirnya mandiri dengan kekudusannya sendiri. Hasil daripada dia melihat Tuhan setiap hari. Saudara, dia tidak lagi sekedar begini. Dia tidak lagi, tinggal menetap dalam kita. Lalu kita dengan dengan lancangnya mengatakan, aku adalah Tuhan. Enggak begitu. Sudah banyak yang tertipu seperti itu. Awal-awalnya saudara mereka benar. Memang benar Tuhan menyatakan diri. Tapi berikutnya tidak. Karena saudara dulu itu sudah dilakukan dia sekali gitu. Maka dia naik saudara. Maka dia pulang kepada Allah gitu. Lalu ditahbiskan. Oke? Nah selanjutnya Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang pertama yang pernah berinkarnasi itu hidup kembali dalam kita. Jadi Tuhan yang datang. Jadi makin hari nanti saudara, dia itu makin jelas. Saudara akan mengetahuinya. Jadi saudara, walaupun saya jelaskan kepada saudara, perkataan ini tidak mudah dimengerti. Itu bukan sesuatu yang mudah untuk dimengerti, saudara. Karena saudara harus mengalaminya sendiri. Oke? Janganlah sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Datanglah segera mendekat kepadaku. Bersekutulah denganku dan aku akan menyingkapkan semua misteri kepada engkau semua. Engkau harus mendengarkan semua firman bimbingan dari Roh Kudus. Jangan menjatuhkannya di pinggir jalan. Begitu sering engkau telah mendengarkan firman-Ku dan kemudian melupakannya. Oh orang-orang bodoh, engkau telah kehilangan begitu banyak berkat. Sekarang engkau harus mendengarkan dengan seksama dan memperhatikan firman-Ku. Semakin rajinlah bersekutu denganku dan semakin mendekatlah kepadaku. Tahukah saudara, apa yang membuat para buzzer yang sekarang itu yang dikatakan itu buzzer RP gitu ya, buzzer pemerintah gitu. Saudara, karena pikiran mereka ini hanya diisi oleh informasi daripada pemerintah. Oke? Maka
mau apapun kebenaran di luar, di dalam pikiran mereka, mereka pokoknya harus membela yang ini. Maka yang di luar itu, mau dia pun benar 1000 kali benar, tetap yang ini benar. Gitu. Selalu mencari pembenaran ini. Tapi tahukah saudara, sebetulnya Tuhan itu membawa kita, kenapa dia suruh kita merenungkan perkataannya. Karena saudara, ada begitu banyak informasi di luar sana, doktrin-doktrin buatan manusia, buatan si jahat, yang akan mempengaruhi pikiran kita. Sehingga dikatakan begini, kalau kita tidak menerima perkataan yang baru dari Tuhan ini, maka kita itu seperti menjatuhkan firman ini di pinggir jalan, lalu diambil oleh iblis, gitu, si jahat. Diambil oleh burung-burung, saudara. Dipatok oleh burung-burung. Sehingga saudara, pertumbuhan kita lambat sekali. Karena kita tidak serius dalam mendengarkannya. Saudara, sekali kita itu benar-benar serius dalam mendengarkan firman, lalu mengarahkan hati kita ke situ, memusatkan perhatian kita ke situ, saudara. Maka saudara, yang terjadi berikutnya adalah Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Dan kalau dia sudah bekerja, itu pasti saudara. Semua yang saya katakan ini saudara, itu kenyataan saudara. Jadi sebetulnya ibaratnya saudara, ketika saya menyampaikan seperti ini, ibaratnya firman Tuhan itu sedang membersihkan kita, memandikan kita dari segala kekotoran-kekotoran, mentahirkan kita dari segala kekotoran-kekotoran yang sudah terlanjur nempel selama kita hidup. Saudara. Dan apabila terus kita melakukannya saudara, maka begini saudara. Kita akan merasa rugi sekali kalau kita itu menyia-nyiakan waktu kita, saudara. Ada satu rasa perasaan gini, saudara, ketika kita tidak merenungkan firman Tuhan gitu. Itu rasanya, saudara, kita itu seperti merasa apa ya? Kenapa? Berapa menit lagi? Itunya. Baterainya. Hah? 8 menit. Oh, masih bisa kan? Oke. Ya. Jangan semakin aku akan membawamu maju. Jangan semakin bersekutu dengan orang lain. Sekarang banyak orang yang mengkhotbahkan huruf-huruf tertulis dan doktrin. Kalau dikatakan orang lain ini maksudnya saudara, orang yang tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang yang mengkhotbahkan huruf-huruf tertulis dan doktrin, dan terlalu sedikit yang benar-benar memiliki kenyataanku. Jadi kenyataan Tuhan ini harus kita kejar setiap hari. Persekutuan mereka membuat orang bingung dan mati rasa, tidak tahu cara untuk maju. Setelah mendengarkannya, orang mungkin hanya sedikit lebih memahami huruf-huruf tertulis dan doktrin. Engkau harus memperhatikan langkahmu, menjaga hatimu selalu hidup di hadapanku. Saudara, anehnya itu saudara, orang-orang yang tidak punya kenyataan tentang Tuhan itu bersemangat membela doktrin mereka. Bersemangat. Jadi kalau ada orang yang memberitakan berbeda daripada yang mereka pahami, apalagi kalau mereka sampai belajar bahasa-bahasa asli gitu. Aduh, itu begitu kita mendengarkan sesuatu gitu ya, itu langsung saudara, orang itu pasti membantah. Pasti membantah. Makanya saudara, ahli-ahli Taurat terus mencari kesalahan Yesus gitu.
Engkau harus memperhatikan langkahmu. Menjaga hatimu selalu hidup di hadapanku. Menjaga hatimu selalu hidup di hadapanku. Engkau harus berkomunikasi denganku dan mendekat kepadaku, dan aku akan membuatmu memahami hal yang tidak engkau pahami. Engkau harus memperhatikan apa yang kau katakan. Engkau harus selalu memperhatikan apa yang kau katakan. Selalu mengawasi hatimu dan menempuh jalan yang kau tempuh. Saudara, perkataan ini saudara, itu kita mesti terapkan setahap demi setahap. Saudara. Baru nanti saudara mengerti kedalaman daripada perkataan ini. Engkau harus selalu menjaga hatimu katanya. Engkau harus selalu menjaga hatimu tetap hidup. Saudara, saya terus belajar gitu ya untuk memperhatikan hati saya setiap kali selesai pelayanan. Gitu. Saya jadi mengerti saudara kenapa perumpamaan tentang Tuhan ketika seorang hamba melayani tuannya gitu ya. Dia pulang dari ladang gitu kan. Akankah kamu bilang sama hambamu itu, oh duduklah aku akan melayani kamu. Apakah begitu? Makanlah dulu. Enggak. Oh kamu udah pulang ya? Udah pulang pelayan udah capek ya? Oke. Sekarang saya udah lapar. Tolong siapkan saya makan. Kejam ya? Kejam nampaknya ya? Tetapi saudara, itu adalah firman Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan itu, Tuhan itulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita mau mengerti, mau menjadi, kalau status kita mau diangkat naik, saudara ini bukan masalah iman-imanan ya. Bukan. Ini lain ini saudara. Kita benar-benar sedang dibawa kepada satu kenyataan. Ada banyak saudara, karena doktrin, orang jadi tidak mengerti posisinya di hadapan Tuhan. Dia pikir kalau dia habis melayani gitu, mungkin membangkitkan orang, apa gitu. Dia pikir dia sudah bisa begini, tidur, istirahat gitu. Lalu dia membayangkan pelayan yang luar biasa. Lalu dia membayangkan dirinya itu nanti suatu saat akan dapat mahkota yang sangat besar. Karena sudah melakukan KKR gitu. Karena dia sudah capek melayani, dia pikir Tuhan akan menghargai dia. Itu pemikiran yang salah, gak sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi saudara, bukan berarti juga dengan kita, begitu kita selesai, misalnya seperti yang saya katakan ini saudara. Ini tujuannya adalah demi kita, sebetulnya bukan demi Tuhan. Walaupun nampaknya dalam hal itu, kita masih menyediakan makan untuk Tuhan, untuk Tuhan kita. Tetapi tetap semua itu demi kebaikan kita. Jadi saudara, saya perhatikan saudara. Jadi sehabis kita melayani saudara. Biasanya saudara ada satu rasa di situ, satu keadaan yang tidak berjaga-jaga. Saudara, kenapa Tuhan bilang seperti itu saudara? Karena justru disitulah kejatuhan daripada Lucifer. Di situ kejatuhannya. Jadi dia mau saudara, ketika kita habis melayani dia, kita mau datang bersekutu dengan dia, memandang dia, menyenangkan dia. Karena begini saudara, ada satu rahasia, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita juga disenangkan oleh Tuhan. Ada satu hal yang tidak pernah kita sadari selama ini saudara, bahwa kebahagiaan kita yang sejati tidak ada lain adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya saudara, disinilah banyak orang, para hamba Tuhan yang besar. Suatu saat Tuhan akan berterus terang kepadanya. Dan Tuhan akan mengatakan, engkau pembuat kejahatan. Engkau gak ngerti. Engkau mencuri kemuliaan. Engkau penjahat. Itu saudara, itu kata-kata itu saudara memang seperti itu nadanya. Jadi Tuhan. Enggak bisa.
Coba kamu lihat ketika kamu melayani. Kamu bilang Tuhan, coba siapa? Bukankah dirimu yang dipermuliakan? Apa kamu gak kurang ajar? Memang seperti itu sudah keadaan. Kalau kita mengerti. Jadi saudara, ketika kita habis dalam pelayanan, ketika kita duduk lagi di hadapan Tuhan, barulah di saat kita melayani Dia, terus memandang Dia, barulah di situ saudara Tuhan tunjukkan kepada kita. Barulah Dia kasih tahu rahasia yang sesungguhnya. Barulah Dia berbagi. Diam-diam saudara. Dia menaruh kita di satu bagian di dalam dirinya ini saudara. Dia menempatkan kita entah di sudut yang mana. Di dalam dirinya. Karena rumah Bapakku sangat besar. Tetapi untuk kemudian bukan berarti langsung kita mendapatkan semuanya. Bukan. Ada waktunya ketika mata kita tertuju setiap hari kepada Dia. Dalam segala keadaan. Bahkan pelajarannya sekarang. Justru dalam keadaan kita baik-baik saja tanpa ada masalah. Justru disitulah kita makin intens memandang Tuhan. Itu pelajarannya. Kalau dalam keadaan susah kita rajin memandang Tuhan. Oh, masih belum terbukti, saudara. Masih ada motivasi kita supaya kita lepas dari penderitaan kita. Lebih gampang begitu, saudara. Tetapi kalau lagi dalam keadaan sepertinya di top. Sepertinya kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah puas dengan Tuhan. Justru di situ bahayanya. Ya. Makanya dikatakan awasi, perhatikan apa yang kau katakan. Perhatikan apa yang kau katakan. Saudara, ketika awal-awal saudara, ketika saya mulai seperti yang kemarin kita cerita ya, yang diceritakan oleh yang menulis semua perkataan ini, yang lewat mulutnya. Bukan dia yang nulis saudara, tapi orang-orang yang mendengarnya direkam ditulis ulang lagi saudara. Ya. Dan pada waktu itu saudara, awal-awal saudara mereka menulis pakai tangan saudara. Dan mereka itu kayak apa namanya fotokopi yang diputar itu loh saudara. Mereka wah itu sebarkan dulu apa namanya firman Tuhan ini saudara. Waktunya tidak akan lama lagi. Masih ada sedikit waktu yang tersisa. Bergegaslah untuk meninggalkan segala sesuatu kecuali diriku dan mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Saudara, pernah nggak saudara merenungkan kalau dulu saudara pernah hidup seperti murid-murid? Kan Tuhan lewat kan? Dia lihat Petrus, Petrus ikutlah aku. Dia lihat Matius, Matius ikutlah aku. Dan ada kuasa dalam perkataan Tuhan ini. Saudara, apakah saudara tidak rindu saudara mendengarkan perkataan itu? Atau apakah saudara tidak mau mendengarkan Tuhan yang hidup itu memanggil nama saudara? Kalau dia panggil nama saudara itu spesial. Saudara, diam-diam dalam hati saya begini, saya berdoa dalam hati saya. Suatu saat saudara, Tuhan bawa satu orang demi satu orang. Tahukah saudara, anak-anak kita juga saudara, itu dipanggil oleh Tuhan. Di malam kita ramai sekali di sini. Tapi kalau saya ingat dulu ya, kalau saya ingat anak-anak teman-teman kita dulu kalau bersama-sama, betapa ramainya ya. Nail nggak cengeng dia, ini saudara. Di malam enggak. Dan kami bisa tidur cepat tadi malam. Karena saya temani mereka gitu. Yang cowok-cowok saya jejerkan semua. Saya pastikan dulu mereka tidur semuanya. Tidur, ya. Jadi yang kerucil-kerucil itu bertiga di tempat tidurnya.
di sekolah minggu yang di sana ya. Tadi pagi saudara, Nail itu harus saya temani ikut sekolah minggu gitu. Saya temani sekolah minggu, tepuk tangan sama saya, nyanyi sama saya, dia ngangkat tangan gitu ya. Iya, walaupun dia nggak nyanyi gitu. Tapi saudara, saya merasakan, iya ya Tuhan. Saudara, kalau benar Tuhan itu mulai menampakkan diri dalam kita, nggak peduli status kita apa, saudara. Nggak peduli entah saya pendeta kah, entah saya siapa gitu. Saya coba ajak tadi anak-anak ya, si Boas sama Glory di situ ya. Boas sama Glory ini memang haleluya gitu. Sulit sekali diajak gitu. Tapi bayangan saya begini, kalau seandainya saya ada berapa tubuh saya gitu, saya di situ gitu. Saya yakin saudara, kalau Tuhan itu kita katakan berinkarnasi dalam kita, masa kita nggak melihat Tuhan itu bergerak? Tuhan itu kan, saudara pernah bayangkan nggak ketika Tuhan datang, anak-anak kecil itu pengen datang mendekat kepada Tuhan, saudara. Tapi saudara, para orang tua menghalangi mereka. Jangan, itu wah terlalu sibuk. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tahu gak apa yang terlintas dalam pikiran saya, saudara? Kita ini akan memasuki akhir zaman kita. Anak-anak ini itu mereka sedang memulai ketika dulu, ingat saudara, ketika saudara dulu anak-anak. Saya bayangkan saudara dulu. Seandainya dulu ada yang membawa saya, mengajari saya, seperti saya diajarin, seperti saya mengajarin Nail untuk memuji Tuhan. Tentu keadaannya akan berbeda. Tapi kita nggak boleh kembali ke belakang, saudara. Saudara. Oh, sampai selesai, saudara. Sampai mereka turun. Ya karena saya harus ganti ini ya. Pakaian siap-siap gitu ya. Barulah ya dia nggak bisa masuk lagi kan. Karena memang harus saya yang pegang gitu. Sama Esther nggak mau juga gitu kan. Teman lain juga nggak mau gitu. Tapi selama ibadah tadi saudara, selama ibadah sekolah minggu, saya ikut dan dia ikut lambaikan tangan, ngangkat tangan. Sampai mungkin capek tangannya kan dipegangin gini gitu. Pegangin sama dia gitu. Ayo lipat tangan, tutup mata, mau? Ternyata bisa juga. Saya merasakan saudara, wow hadirat Tuhan. Ya saya pikir kakak-kakaknya juga harus membantu ya, tapi mungkin ya belum biasa kali ya. Tapi ke depan saudara, anak-anak kita ini, memang berapa orang sih anak kita? Cuman 8 orang kan? 3, 4, 7, 8 ya? Esther, Michelle and the gang, 3, 4, mereka ini 2, 3, 8 ya tadi ya? 8 ya? Hah? 8 orang kan? Oke. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, kita mau pikir mau banyak. Ya. Dengan yang ini, ketika mereka bisa, ketika kita melihat bahwa Tuhan juga mau hidup di dalam mereka loh saudara. Saudara, rasanya kita itu kayak membayar hutang kita dulu saudara. Saat anak-anak kita akan besar, saudara pasti ingat nanti saudara. Mereka ini pasti ingat nanti bagaimana dulu mereka mendengarkan firman Tuhan setiap hari.
Pasti, saudara. Pasti mereka akan ingat ketulusan iman para orang tuanya. Pasti. Gak mungkin. Waktunya tidak akan lama lagi. Masih ada sedikit waktu yang tersisa. Bergegaslah untuk meninggalkan segala sesuatu kecuali diriku dan mari ikutlah aku. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Seringkali engkau semua salah memahami perbuatanku. Tetapi apakah engkau semua tahu betapa aku mengasihimu? Saudara, kalau kita dengarkan hatinya Tuhan ngomong sama kita seperti ini. Gak kuat, saudara. Oh, engkau sama sekali tidak memahami hatiku. Bagaimanapun engkau semua meragukan, sebanyak apapun engkau berutang kepadaku, aku tidak akan mengingatnya. Tetapi aku memilihmu untuk pergi dan bertindak sesuai kehendak. Sekarang bukan waktunya untuk menunda. Mulai sekarang, jika engkau memiliki motif tersembunyi, maka penghakimanku akan menimpamu. Perhatikan saudara motivasi kita setiap hari. Jika engkau meninggalkanku, meskipun hanya sesaat, engkau akan menjadi istri Lot. Sekarang pekerjaan Roh Kudus dipercepat dan mereka yang tidak dapat mengikuti terang baru berada dalam bahaya. Nah, walaupun dikatakan seperti istri Lot itu, maksudnya bukan langsung jadi tiang garam terus gitu. Karena kejadian itu hanya sebagai contoh bagi kita. Langsung dia itu nggak bisa lagi bergerak, berhenti di situ gitu loh. Jadi tiang garam gitu. Maka itu juga akan kita alami saudara kalau kita berhenti dalam mengikut Tuhan. Dan mereka, sekarang pekerjaan Roh Kudus dipercepat dan mereka yang tidak dapat mengikuti terang baru berada dalam bahaya. Mereka yang tidak terus waspada akan ditinggalkan. Engkau harus melindungi dirimu sendiri. Engkau tahu bahwa segala sesuatu di lingkunganmu, di lingkungan sekitarmu berada di sana atas seizinku. Semuanya diatur olehku. Lihatlah dengan jelas dan puaskanlah hatiku di lingkungan yang telah kuberikan kepadamu. Jangan takut, Tuhan yang Maha Kuasa atas alam semesta pasti akan menyertaimu. Sekarang ini manusia memiliki terlalu banyak gagasan yang memaksaku untuk mengungkapkan kehendakku melalui orang-orang yang dipandang rendah oleh orang lain untuk mempermalukan mereka yang sombong dan merasa diri benar, angkuh, ambisius dan terkemuka. Asalkan engkau semua menunjukkan perhatian yang tulus terhadap bebanku, maka aku akan mempersiapkan segalanya untukmu. Ikuti saja aku. Saudara, untuk mengikuti Tuhan setiap hari, itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Kadang-kadang saudara kita terlalu melihat perjalanan ini masih jauh. Memang saudara perjalanan kita masih jauh. Tetapi saudara, dia mau kita melihat, memperhatikan langkah kita, langkah demi langkah setiap hari. Memperhatikan hati kita di mana setiap hari. Memperhatikan watak kita, memperhatikan kemalasan kita. Dia selalu siap mengangkat kita. Ikutlah aku, kata Tuhan. Setiap hari, saudara. Saudara, kalau bisa satu saat kita melewati 1335 hari, entah apa yang terjadi, saudara. Tapi dalam hati saya, saudara, entah bagaimanapun kita nanti, entah kita terpisah, seperti mungkin teman-teman kita ada yang terpisah satu dengan yang lain. Tahukah saudara, firman Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. Kalau kita mengambil keputusan yang benar setiap hari, maka kita tidak perlu menderita kehilangan Tuhan di masa depan. Kita tidak perlu kehilangan anak-anak kita ini semua, saudara. Saudara, Tuhan memang katakan kita hidup selama-lamanya. Tetapi untuk bisa kita melewati hari demi hari, dibutuhkan semangat untuk hidup. Saudara, seiring
dengan mulai adanya orang yang berhasil memanifestasikan Tuhan atau menginkarnasikan Tuhan atau mengizinkan Tuhan itu berinkarnasi melalui dirinya. Berarti saudara, tempat di mana dia injak itu berarti itu kudus bagi Tuhan. Setiap tempat yang kamu injak menjadi milik pusakamu kata Tuhan. Saudara, kehadiran Tuhan melalui orang yang mengerti, yang mengenal Tuhan sedemikian dalam melalui persekutuannya secara pribadi. Maka kerajaan Allah makin lama makin meluas. Dan yang terjadi adalah dunia ini makin lama akan makin bergejolak. Ya, coba saudara lihat tanda-tandanya sekarang. Jadi kalau dikatakan waktunya semakin singkat, saudara itu firman Tuhan. Mungkin dari dulu dia sudah mengatakan, aku datang segera. Semua orang menganggap Tuhan nggak pernah datang. Tapi tahukah saudara, semua orang berlalunya buru-buru. Saudara. Ada banyak para hamba Tuhan yang mati muda, saudara. Mungkin orang, saudara, mungkin menyatakan di dalam batu nisan mereka, saudara, sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tapi apakah mereka benar-benar melakukan kehendak Tuhan? Ada banyak orang tidak tahu. Dan di depan kita ini, saudara, semua orang akan mengalami ujian depan ini, saudara. Semua para hamba Tuhan. Saudara bisa lihat apakah mereka masih mempunyai terang dalam hidup mereka. Atau apakah mereka sama dengan orang dunia ini. Saudara bisa melihat keadaan ini kalau saudara semakin masuk ke dalam hatinya Tuhan. Engkau akan mengerti di mana hatimu berada. Saudara, waktu-waktu di depan ini saudara menjadi waktu-waktu penentuan bagi semua kita. Saudara, seperti Tuhan katakan tadi, ikutlah aku. Saudara, mungkin di antara saudara mungkin kadang ada yang muncul ragu gitu ya. Dalam hatinya. Karena mungkin menurut saudara berbeda sekali dengan pengertian-pengertian yang dulu. Saudara, selama saudara mengikut Tuhan, selama engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa di sorga, Roh Kudus, mereka itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Mereka satu kesatuan. Walaupun kita pernah mendengarkan istilah tentang Ibu Roh Kudus, saudara. Saudara, Tuhan tidak mempermasalahkan pengertian kita itu, saudara. Mau kita mengatakan dulu, oh dia anak, Yesus itu anak, dia Allah. Dia tidak mempermasalahkan pengertian kita itu. Tetapi saudara, ketika hati kita tulus tetap mengikut dia, maka saudara akan melihat ternyata intinya adalah hubungan kita dengan dia. Bukan masalah kita, oh ini begini, Allah namanya ini. Bukan. Tapi apakah kita mengikuti? Bukan lagi masalah, oh kita dibaptis, kita punya karunia ini. Bukan itu semua. Tetapi apakah kita mengalami Tuhan setiap hari? Setiap hari. Buktinya saudara adalah saudara tidak memiliki ketakutan, tidak memiliki kekhawatiran dalam hidup saudara. Entah apapun yang menimpa saudara, itu sebagai tes. Apakah kita yakin Tuhan ada di sini? Baik saudara, mari kita sama-sama bagi diri, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kau munculin semua. Siapa saja yang hadir, ada Bu Rahel, ada Pak Janung, itu aja ya. Baik, karena yang biasanya sudah hadir di sini. Ini hadir di sini. Oke, ayo. Perkataanmu.
Oke, naikin. Haleluya. Perkataanmu berikanku kekuatan, perkataanmu lepaskanku dari ketakutan, perkataanmu berikanku pengharapan yang telah menjadi manusia. Haleluya. Firman yang telah hidup di dalamku. Amin. Firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia. Dari awal. Perkataanmu berikanku kehidupan, perkataanmu berikanku kekuatan, perkataanmu lepaskanku dari ketakutan, perkataanmu berikanku pengharapan yang telah memang kayak gitu ya, memang kayak gitu cobanya. Firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah. Sekali lagi katakan firman, firman yang telah. Haleluya. Biar kiranya perkataan-perkataan Tuhan itu saudara, itu menghidupkan saudara, menyemangati saudara. Manusia sungguh. Sekali lagi ya. Haleluya. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, telah mengalahkan, sungguh telah mengalahkan dunia. Sekali lagi, sungguh telah mengalahkan dunia. Serahkan haleluya. 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 Serahkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, setiap hari perkataan-perkataan-Mu menyemangati kami, membangkitkan kami, menguatkan kami, menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Makin hari kami makin jelas melihat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam kehidupan kami setiap hari pun orang-orang boleh melihat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Mari saudara, kita angkat kedua tangan, kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Pandang Tuhan dengan wajah yang tersenyum, dengan bersuka cita, saudara. Dia telah mendapatkan kita semua. Dia menganugerahkan hatinya kepada kita. Kasihnya, hidupnya, Dia limpahkan terus berlimpah-limpah. Kita hidup dalam kerajaannya. Kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.
Sampai ketemu besok dalam ibadah.